Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Wulandari dengan NIM 1910851020. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi seminar hasil terkait penelitian saya dengan judul Kepentingan Bantuan Luar Negeri Tiongkok di Kamboja melalui Sihanoukville Special Economic Zone. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 1 yaitu latar belakang. Tiongkok merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia internasional saat ini, sehingga kebijakan luar negeri Tiongkok otomatis akan mempengaruhi stabilitas dunia internasional, dan salah satu kebijakan luar negeri tersebut adalah kebijakan Belt and Road Initiative atau BRI. Tiongkok kerap menggunakan instrumen soft power seperti bantuan luar negeri dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Sedangkan Kamboja merupakan salah satu negara termiskin di ASEAN serta memiliki banyak permasalahan internal. Namun hubungan antara Tiongkok dan Kamboja ini cukup terbilang baik dan telah terjalin selama bertahun-tahun. Sihanoukville Special Economic Zone merupakan sebuah zona ekonomi khusus hasil kerjasama bilateral antara Tiongkok dan Kamboja dalam kerangka BRI. Sihanoukville sendiri merupakan kota terbesar kedua setelah ibu kota Kamboja, yaitu Phnom Penh, yang terletak di pesisir selatan Kamboja serta berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan. Sihanoukville sendiri ini merupakan sebuah kota tertinggal yang miskin sebelum adanya bantuan luar negeri dari Tiongkok. Bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja terus meningkat secara signifikan dari tahun 2018 sampai 2021, terutama di Sihanoukville bahkan saat pandemi COVID-19. Peningkatan kerjasama Tiongkok dan Kamboja di Sihanoukville telah menimbulkan kekhawatiran internasional, terutama dari Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN, terutama terkait inisiasi perjanjian militer dan pembangunan kembali pangkalan angkatan laut Rim Sihanoukville yang dekat dengan sumber konflik yaitu Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok dan Kamboja telah menepis spekulasi negatif tersebut dan dengan tegas menyatakan bahwa kerjasama mereka merupakan kerjasama bilateral biasa. Namun, bantuan luar negeri Tiongkok kepada Kamboja dan inisiasi Sihanoukville Special Economic Zone dinilai memiliki kepentingan tersendiri bagi Tiongkok. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Sihanoukville Special Economic Zone merupakan sebuah zona ekonomi khusus hasil kerjasama bilateral antara Tiongkok dan Kamboja dalam kerangka BRI, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bantuan luar negeri skala besar yang dialokasikan Tiongkok di Sihanoukville telah berhasil mengubah seluruh atmosfer kehidupan di kawasan tersebut dengan berbagai pembangunan. Pembangunan kembali pangkalan angkatan laut di Sihanoukville dan inisiasi perjanjian militer telah menimbulkan kekhawatiran internasional karena letaknya dekat dengan sumber konflik yaitu Laut Tiongkok Selatan. Pada tahun 2019, dunia internasional sedang dihebohkan dengan fenomena COVID-19. Namun, inisiasi dan pembangunan di SSEZ tetap berjalan stabil karena dukungan kuat dari pihak Tiongkok terhadap Kamboja. Oleh karena itu, bantuan luar negeri Tiongkok di SSEZ dinilai sebagai instrumen untuk mencapai berbagai kepentingan Tiongkok di Kamboja dan di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya adalah apa kepentingan bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja melalui Sihanoukville Special Economic Zone. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan memberi gambaran terkait apa kepentingan dari bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja melalui Sihanoukville Special Economic Zone. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis diharapkan dapat menjadi referensi dan pengembangan bagi studi hubungan internasional, sedangkan manfaat praktisnya memberi kontribusi pemikiran dalam pengambilan kebijakan. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Di sini saya menggunakan 5 kajian pustaka, yaitu yang pertama ada China-Cambodia Relationship Phnom Penh Permanent Client State oleh Sigit Chandra dan Sigit Chandra Wirantakusuma. Yang kedua ada Assessing Impact of China's Investment in Cambodia, The Case of Sihanoukville Province oleh Sopinda Po dan Kim Kong Heng. Yang ketiga ada China Strategic Interest in Cambodia Influence and Resources oleh Sopal Ir. Yang keempat ada Cambodia and China Belt and Road Initiative Opportunities, Challenge and Future Direction oleh Kim Kong Heng. Dan yang terakhir ada China Foreign Aid Policy, Motive and Method oleh Sarah. Selanjutnya ada kerangka konsep. Di sini saya menggunakan kerangka konsep dari sebuah jurnal oleh Alfred Meisel dan Machiko yang berjudul Motivation for Aid to Developing Countries. Yaitu kerangka konsep yang bernama Foreign Aid and Donor Interest Model yang memiliki 3 indikator. Yang pertama ada Political and Security, Trade Interest, Political and Security Interest, Trade Interest, serta Investment Interest. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Metode penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitiannya deskriptif analisis, batasan penelitiannya 2019 sampai saat ini. Unit analisisnya adalah bantuan luar negeri Tiongkok, unit eksplanasinya adalah Sihanoukville Special Economic Zone, level analisisnya adalah negara, teknik pengumpulan datanya itu bersifat data sekunder atau library research dari buku, jurnal, artikel, laporan, dokumen resmi, website pemerintahan, serta portal berita resmi. Teknik analisis datanya itu ada reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sistematika penulisannya di bab 1 yaitu pendahuluan, di bab 2 dinamika hubungan Tiongkok dan Kamboja, bab 3 bantuan luar negeri Tiongkok di Sihanoukville Kamboja, bab 4 analisis kepentingan bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja melalui Sihanoukville Special Economic Zone.
dan yang kelima adalah penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Langsung saja kita masuk ke bab 2, yaitu dinamika hubungan Tiongkok dan Kamboja. Langsung masuk ke 2.1, yaitu sejarah hubungan Tiongkok dan Kamboja. Hubungan Tiongkok dan Kamboja telah mengalami banyak dinamika serta perkembangan yang membuat Tiongkok dan Kamboja bisa menjadi dekat seperti sekarang. 2.1.1 yaitu hubungan Tiongkok dan Kamboja era dinasti Ming dan Kerajaan Samar. Hubungan antara Tiongkok dan Kamboja telah terjalin selama ratusan tahun dan banyak peninggalan sejarah yang membuktikannya. Seperti dalam buku yang berjudul The Custom of Cambodia yang menjelaskan hubungan antara dinasti Ming dan Kerajaan Samar kala itu. Lanjut saja ke 2.1.2, hubungan Tiongkok dan Kamboja pasca kemerdekaan. Pada tahun 1887, Prancis resmi menjajah Kamboja dan Kamboja berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1953. Pasca kemerdekaan, kemiskinan merupakan tantangan utama bagi Kamboja, sehingga Kamboja harus menjalin kerjasama dengan negara adidaya untuk bisa survive di dalam dunia internasional. Selanjutnya adalah 2.1.3, yaitu hubungan Tiongkok dan Kamboja pasca kudeta militer, Lon Nol, rezim Khmer Rouge, dan invasi Vietnam. Selama masa pemerintahan Norodom Sihanouk pada tahun 1955 sampai 1970, pada pemerintahan Lon Nol 1970 sampai 1975, serta Pol Pot 1975 sampai 1979, hubungan antara Tiongkok dan Kamboja telah mengalami banyak dinamika naik turun karena Kamboja sering dilanda oleh konflik internal akibat persaingan kalangan elit yang ada. Selanjutnya adalah 2.1.4, yaitu hubungan Tiongkok dan Kamboja era reformasi ekonomi Kamboja. Pada tahun 1989, Kamboja mulai melakukan reformasi ekonomi seusai isu kudeta militer Lon Nol, rezim radikal Khmer Rouge, dan invasi Vietnam. Kamboja mengubah kontrol negara terhadap kepemilikan pribadi serta membuka peluang untuk investasi asing. Selanjutnya, kita masuk ke 2.2, yaitu kerjasama Tiongkok dan Kamboja sebelum inisiasi Belt and Road Initiative. 2.1 yaitu kerjasama Tiongkok dan Kamboja dalam skema Comprehensive Partnership. Sebelum adanya kerjasama dalam kerangka BRI, bentuk awal kerjasama dari Tiongkok dan Kamboja berupa Comprehensive Partnership. Comprehensive Partnership antara Tiongkok dan Kamboja ini diinisiasi pada April 2006. Selanjutnya adalah 2.2.2, yaitu kerjasama Tiongkok dan Kamboja dalam skema Comprehensive Strategic Partnership. Pada tahun 2010, Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan resmi ke Kamboja pasca Kongres National Communist Party of China yang ke-18. Tiongkok dan Kamboja sepakat menaikkan kerjasama mereka dari skema Comprehensive Partnership menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Selanjutnya kita masuk ke 2.3, yaitu kerjasama Tiongkok dan Kamboja dalam kerangka Belt and Road Initiative atau BRI. Pada tahun 2013, bersama dengan rezim baru pemerintahan Presiden Xi Jinping, Tiongkok kembali menginisiasi kebijakan luar negeri baru, yaitu Belt and Road Initiative atau BRI. BRI merupakan kebijakan ekonomi ambisius yang berfokus untuk meningkatkan perdagangan global, pembangunan infrastruktur, serta investasi skala besar dengan membentuk jalur ekonomi ultramodern yang menghubungkan 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. BRI sendiri terdiri dari 2 komponen utama, yaitu the Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road. Jika ditinjau secara historis, BRI dapat dikatakan sebagai wujud baru dari jalur sutra kuno atau One Belt One Road yang pernah menjadi jalur perdagangan penting dan termasyhur Tiongkok di kancah internasional kala itu. Melalui kebijakan BRI, Tiongkok dan Kamboja semakin ingin meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan mereka, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Selanjutnya adalah 2.3.1, yaitu kerjasama Tiongkok dan Kamboja dalam kerangka BRI di zona ekonomi khusus Sihanoukville. Berdasarkan data dari Cambodia Investment Guide pada tahun 2013, kerjasama Tiongkok dan Kamboja dalam skema BRI akan difokuskan dalam sebuah zona ekonomi khusus. Zona ekonomi khusus sendiri dapat dikatakan sebagai bagian utama dari kerangka kerjasama karena zona ekonomi khusus akan menciptakan industri kompetitif, mendorong aktivitas ketenagakerjaan, mendorong pembangunan sumber daya manusia, serta membangun ruang lingkup pasar bebas. Dan pemilihan kawasan zona ekonomi khusus tentu terdapat beberapa pertimbangan. Kawasan zona ekonomi khusus cenderung merupakan kawasan potensial dan strategik secara geografis. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu bantuan luar negeri Tiongkok di Sihanoukville, Kamboja. Kita masuk ke 3.1, yaitu Tiongkok dan bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang paling banyak digunakan oleh negara saat ini, termasuk Tiongkok. Bersamaan dengan inisiasi BRI tadi, Tiongkok telah menjelma sebagai negara pendonor utama dan terdepan di dalam dunia internasional. Dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya, Tiongkok senantiasa konsisten menjunjung tinggi perdamaian dan pembangunan internasional.
Berikut adalah beberapa hal yang diperhatikan Tiongkok dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Yang pertama adalah kestabilan domestik, ekonomi, keamanan, dan kerjasama regional. Langsung masuk saja ke 3.1.1, yaitu karakteristik dan fokus dari bantuan luar negeri Tiongkok. Standar bentuk bantuan luar negeri yang paling banyak digunakan saat ini oleh negara adidaya dan negara donor adalah bantuan luar negeri Official Development Assistance atau ODA oleh Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD. Namun, ada negara yang memiliki prinsip dan aturan sendiri dalam memberikan bantuan luar negerinya seperti Tiongkok. Terdapat tiga hal dasar yang membedakan bantuan luar negeri Tiongkok dengan bantuan luar negeri negara-negara OECD, yaitu yang pertama ada development purpose atau tujuan pembangunan. Tiongkok berfokus kepada pembangunan infrastruktur fisik yang akan menjadi modal utama untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kerangka bantuan luar negeri atau Aid Modality Framework, di mana Tiongkok mengklasifikasi bantuan luar negerinya dengan istilah social cooperation. Tiongkok menekankan bahwa dirinya adalah negara mitra dan bukan negara donor. Tiongkok ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara miskin dan dengan negara-negara miskin dan berkembang tanpa adanya sekat. Yang ketiga ada fokus geografis atau geographical focus, persamaan nasib yang pernah dialami Tiongkok sebagai negara miskin dan membuat Tiongkok bersimpati terhadap negara miskin lainnya dan negara dunia ketiga menjadi motivasi bagi Tiongkok dalam mengalokasikan bantuan luar negerinya. Selanjutnya adalah 3.2, yaitu bantuan luar negeri Tiongkok di Sihanoukville Special Economic Zone. Tiongkok telah memberikan beberapa bantuan di Kamboja, terutama di Sihanoukville Special Economic Zone. Yang pertama itu yaitu 3.2.1, yaitu bantuan ekonomi. Berikut merupakan bentuk bantuan ekonomi Tiongkok di Sihanoukville Kamboja, yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan bantuan barang. Masuk ke 3.2.2, yaitu bantuan keamanan dan militer. Berikut merupakan bantuan keamanan dan militer Tiongkok di Sihanoukville Kamboja, yaitu kerjasama keamanan dan pertahanan, latihan militer bersama, serta pemberian peralatan militer. Langsung masuk saja ke 3.2.3, yaitu bantuan pembangunan. Yaitu bantuan pembangunan. Selanjutnya adalah 3.2.3.1, yaitu bantuan pembangunannya berupa infrastruktur. Berikut merupakan bantuan pembangunan yang berupa infrastruktur fisik dari Tiongkok ke Kamboja, yaitu jalan dan jembatan seperti jalan tol Sihanoukville Phnom Penh, pelabuhan dan bandara seperti pelabuhan otonomi Sihanoukville dan bandara Sihanoukville, The Golden Gulf Resort, dan hotel dan kasino, restoran, dan perumahan. Kita langsung masuk saja ke bab 4, yaitu analisis kepentingan bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja melalui Sihanoukville Special Economic Zone. Yang pertama itu adalah kepentingan bantuan luar negeri Tiongkok di Sihanoukville Special Economic Zone dalam bidang politik dan keamanan. Dalam konsep Foreign Aid and Donor Interest Model, bantuan luar negeri seringkali dijadikan sebagai instrumen utama untuk mencapai kepentingan politik dan keamanan oleh negara donor. Kepentingan politik dan keamanan dari negara donor terhadap negara penerima dapat dilihat melalui ratifikasi perjanjian pertahanan, pembangunan markas militer, pembentukan asosiasi militer, serta bantuan persenjataan. Negara donor cenderung memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara di mana negara tersebut memiliki kepentingan terkait isu politik dan keamanan. Namun, bantuan luar negeri tersebut seringkali disebut sebagai bantuan pembangunan dan bukan upaya dalam mencapai kepentingan politik dan keamanan di negara donor. Kita langsung masuk ke 4.1.1, yaitu signifikansi Laut Tiongkok Selatan bagi Tiongkok dalam bidang politik dan keamanan. Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah laut yang luas di kawasan Asia Tenggara serta dikelilingi oleh beberapa negara seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu perairan yang sangat penting secara geopolitik dan merupakan sumber sengketa internasional. Laut Tiongkok Selatan tidak memiliki kode etik resmi yang secara khusus mengatur Laut Tiongkok Selatan serta negara-negara yang bersengketa di sana. Laut Tiongkok Selatan yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, dan ikan menjadikan Laut Tiongkok Selatan memiliki nilai unggul di mata internasional, terutama di Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Kepentingan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan tidak hanya sebatas energi security saja. Namun, Laut Tiongkok Selatan juga penting bagi Tiongkok dalam hal military security. Sifat semi tertutup dari Laut Tiongkok Selatan merupakan unsur penting dari strategi nuklir Tiongkok. Strategi nuklir berbasis laut merupakan prioritas dari strategi militer Tiongkok. Selanjutnya adalah 4.1.2, kepentingan Tiongkok dalam merespons rivalitas dengan Amerika Serikat dan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat di Asia Tenggara merupakan fenomena yang kompleks serta berdampak signifikan pada dinamika politik dan keamanan di kawasan. Salah satu isu yang menyebabkan rivalitas adalah klaim maritim atas Laut Tiongkok Selatan. Kehadiran dua negara adidaya di Laut Tiongkok Selatan telah menimbulkan fenomena sengketa yang tak berujung. Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan juga telah menyebabkan pertentangan dengan beberapa negara ASEAN seperti Filipina,
Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam yang memiliki klaim serupa. AS sebagai negara adidaya lainnya menganggap klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan cukup berlebihan. Dan AS secara terang-terangan mendukung negara-negara ASEAN dalam isu sengketa ini karena AS juga telah terikat kerjasama dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Filipina. Selanjutnya kita masuk ke 4.1.3, yaitu upaya Tiongkok dalam mencapai kepentingan politik dan keamanan di Asia Tenggara dan Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok akan meningkatkan anggaran militernya dari 6,8% pada tahun 2021 menjadi 7,1% pada tahun 2022. Tiongkok dan Kamboja pada Maret 2022 menyepakati Memorandum of Understanding atau MOU terkait perjanjian pertahanan militer. Yang ketiga itu pembangunan kembali pangkalan Angkatan Laut di Sihanoukville yang memiliki posisi strategis di Laut Tiongkok Selatan serta merupakan pos militer terpenting di Kamboja. Yang keempat itu merupakan latihan militer bersama antara Tiongkok dan Kamboja yang disebut sebagai Golden Dragon Operation. Banyaknya kepentingan yang dimiliki Tiongkok di Asia Tenggara, terutama di Laut Tiongkok Selatan, membuat Tiongkok melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pengaruh politik dan keamanannya. Dalam kasus Tiongkok di Kamboja, Tiongkok telah berupaya memperkuat pengaruh politik dan keamanannya dengan membentuk sebuah zona ekonomi khusus yang dinamai Sihanoukville Special Economic Zone. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Tiongkok memfokuskan kerjasamanya dengan Kamboja dalam kerangka BRI menjadi SSIZ pada tahun 2019, yaitu kembali terjadinya ketegangan antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN, serta campur tangan AS yang membuat keadaan semakin rumit, termasuk latihan militer bersama AS dan Vietnam di pangkalan Angkatan Laut Cam Ranh. Yang kedua, ada sengketa kepulauan Spratly dan Paracel yang semakin memanas. Dan yang ketiga, terjadinya tragedi Rick Bank yang menenggelamkan kapal penangkap ikan Filipina setelah menabrak kapal patroli Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Selanjutnya kita masuk ke 4.1.3, yaitu dampak stabilitas politik dan keamanan regional pasca bantuan luar negeri Tiongkok di Sihanoukville Special Economic Zone. Laut Tiongkok Selatan telah lama menjadi kawasan pertarungan politik dan keamanan internasional. Potensi yang dimiliki Laut Tiongkok Selatan telah menyebabkan adanya ketegangan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok terkait kedaulatan teritorial serta kedaulatan maritim. Isu sengketa Laut Tiongkok Selatan semakin kompleks setelah adanya campur tangan AS yang juga memiliki kepentingan di kawasan ini, sehingga terciptalah rivalitas. Tindakan agresif dari Tiongkok telah memproyeksikan berbagai kepentingan Tiongkok ke Laut Tiongkok Selatan. Perjanjian militer serta bantuan luar negeri skala besar Tiongkok di SSZ, terutama di pangkalan Angkatan Laut Rim Sihanoukville, telah mempengaruhi stabilitas regional serta menimbulkan kekhawatiran internasional bagi AS dan negara-negara ASEAN. Selanjutnya kita masuk ke 4.2, yaitu kepentingan bantuan luar negeri Tiongkok di Sihanoukville Special Economic Zone dalam bidang investasi. Kepentingan investasi dari negara donor terhadap negara penerima dapat dilihat melalui investasi dan penanaman modal skala besar yang bertujuan untuk mengurangi kesulitan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di negara penerima yang mayoritas merupakan negara berkembang. Skala investasi dapat dijadikan sebagai indikator yang menentukan seberapa besar dan seberapa banyak kepentingan negara donor di negara penerima. Semakin besar skala investasi, maka semakin besar kesempatan akses yang diperoleh oleh negara donor di negara penerima. Dengan melakukan investasi skala besar di negara penerima, negara donor cenderung berharap akan mendapatkan keuntungan berkelanjutan karena target investasinya biasanya adalah bidang infrastruktur. Selanjutnya kita masuk saja ke 4.2.1, yaitu kepentingan investasi Tiongkok dalam bidang infrastruktur untuk memproyeksikan kebijakan Belt and Road Initiative itu sendiri. Investasi untuk pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek utama dalam skema kebijakan BRI yang telah digagas oleh Tiongkok. Investasi untuk pembangunan infrastruktur sendiri bertujuan untuk meningkatkan konektivitas kerjasama antara Tiongkok dan negara penerima investasinya, yang mana dalam hal ini adalah Kamboja. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari investasi untuk pembangunan infrastruktur dalam skema BRI Tiongkok, yaitu menciptakan jaringan transportasi baru, menciptakan jalur perdagangan baru, menciptakan infrastruktur energi baru, menciptakan skala investasi asing langsung, meningkatkan skala investasi asing langsung atau foreign direct investment. Selanjutnya kita masuk ke 4.2.2, yaitu kepentingan Tiongkok untuk bersaing dengan Jepang dalam investasi di Asia Tenggara. Tiongkok bersama dengan kebijakan BRI juga mulai berfokus pada bidang investasi. Melihat langkah Jepang yang telah berhasil dalam bidang investasi di Asia Tenggara, membuat Tiongkok juga ingin mengambil langkah serupa. Sehingga dalam skema BRI-nya, Asia Tenggara merupakan kawasan utama dan krusial bagi Tiongkok. Persaingan investasi infrastruktur yang dilakukan oleh Jepang dan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara terjadi karena kedua negara sedang mencari pasar baru yang dapat membantu pertumbuhan perusahaan multinasional yang ada di negaranya. Jepang yang sudah lebih dulu menjadi investor terbesar di Asia Tenggara menjadi rival bagi Tiongkok untuk memaksimalkan perannya dalam bidang investasi infrastruktur di Asia Tenggara.
Bagi Tiongkok dan Jepang, Asia Tenggara merupakan pasar besar yang dalam sektor penyerapan investasi dan modal. Asia Tenggara dinilai mampu memberikan implikasi positif bagi Tiongkok dan Jepang. Selanjutnya kita masuk ke 4.2.3, yaitu upaya Tiongkok memperkuat pengaruhnya di Kamboja melalui investasi di Sihanoukville Special Economic Zone. Bangunan infrastruktur di Kamboja adalah untuk proyek jalan tol Sihanoukville Phnom Penh, The Golden Gulf Resort, Bandara Sihanoukville, dan Bendahara Sihanoukville. Berdasarkan data dari Dewan Pembangunan Kamboja atau The Council for Development of Cambodia atau CDC, investasi Tiongkok di Kamboja sampai saat ini telah mencapai 30% dari total keseluruhan investasi di Kamboja. Investasi Tiongkok di Kamboja terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan saat 2019, Kamboja telah menyerap investasi Tiongkok sekitar 1,39 miliar US dollar dan naik lagi pada tahun 2020 sampai 2021 menjadi 2,32 miliar US dollar. Dari pihak Tiongkok sendiri sudah menyanggupi untuk menyediakan bantuan investasi sebesar 5 miliar di Kamboja, terutama pembangunan di Sihanoukville. Selanjutnya kita masuk ke 4.2.4, yaitu dampak investasi Tiongkok di Sihanoukville Special Economic Zone. Telah menimbulkan pengaruh yang signifikan bagi Kamboja, baik dari segi ekonomi maupun politik. Investasi skala besar yang telah dialokasikan oleh Tiongkok di Sihanoukville telah berdampak terhadap stabilitas kebijakan luar negeri Kamboja. Ketika menginisiasi kebijakan luar negeri, Kamboja harus terus mempertimbangkan kepentingan Tiongkok karena investasi Tiongkok bersifat jangka pendek di negaranya. Investasi infrastruktur skala besar Tiongkok di Sihanoukville secara otomatis telah menciptakan ketergantungan bagi Kamboja terhadap Tiongkok yang kemudian memperkuat pengaruh tiga, yaitu kepentingan bantuan luar negeri Tiongkok di Sihanoukville Special Economic Zone dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Ekonomi dan perdagangan merupakan aspek krusial dalam dunia internasional era ini, karena ekonomi dan perdagangan dapat menjadi instrumen soft power bagi suatu negara. Ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Sehingga dalam penyusunan kepentingan nasional, ekonomi dan perdagangan merupakan hal vital yang tidak boleh diabaikan oleh suatu negara. Selanjutnya adalah 4 titik internasional. Memasuki abad ke-21, hegemoni Tiongkok dalam perekonomian global semakin signifikan berkat perdagangan internasionalnya. Perdagangan internasional telah menjadi faktor paling penting di balik kokohnya kedudukan Tiongkok dalam perekonomian internasional. Ekspansi perdagangan internasional Tiongkok saat ini merupakan hasil dari kebijakan ekspor oriented era reformasi ekonomi Tiongkok. Selama sedekade, Tiongkok telah tumbuh menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia internasional. Secara otomatis, kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Tiongkok mempengaruhi stabilitas dunia internasional. Salah satu kebijakan luar negeri tersebut yang paling banyak diperbincangkan dan menyita perhatian dunia internasional sejak diinisiasi pada tahun 2013 dan sampai saat ini, jika diukur dari segi konektivitas ekonomi, Tiongkok saat ini telah menjadi negara pusat perdagangan dunia. Tak hanya itu, Tiongkok juga merupakan negara eksportir dan importir terbesar yang sangat signifikan bagi sistem ekonomi global dan rantai pasok global saat ini. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang semakin pesat telah memberikan implikasi baru bagi perekonomian global, terutama terhadap kestabilan perekonomian di kawasan sekitar Tiongkok. Selanjutnya adalah 4 respon rivalitas dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan perdagangan pasca Perang Dagang. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Tiongkok memiliki kepentingan untuk membendung pengaruh AS di Asia Tenggara. Tiongkok ingin sepenuhnya menguasai pasar Asia, termasuk pasar Asia Tenggara, untuk mendapatkan sumber daya alam yang ada sebagai kebutuhan dasar dari industrinya. Pada tahun Perang Dagang antara AS dan Tiongkok yang telah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan perdagangan bagi kedua negara dan perdagangan bagi kedua negara dan global. Pasca Perang Dagang, permintaan AS terhadap sektor manufaktur Tiongkok menurun global mulai goyah. Tak hanya itu, perang dagang juga telah mempengaruhi skala FDI, kurs nilai tukar mata uang, serta menimbulkan inflasi yang cukup signifikan bagi Tiongkok. Kerugian besar yang ditimbulkan oleh perang dagang telah mengharuskan pemerintah Tiongkok untuk menciptakan inovasi baru seperti zona ekonomi khusus yang di negara-negara yang telah terikat dengannya dalam 4.3.3, yaitu signifikansi Asia Tenggara dan Laut Tiongkok Selatan bagi Tiongkok dalam ekonomi dan perdagangan. Salah satu kawasan yang menarik bagi Tiongkok adalah kawasan Asia Tenggara. Ketertarikan Tiongkok pada Asia Tenggara adalah karena nilai strategis yang dimilikinya. Asia Tenggara merupakan rumah bagi sekitar 525 juta jiwa penduduk dunia, berada pada rute yang mencakup setengah dari perdagangan dunia, menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan mitra dagang incaran bagi Tiongkok, AS, dan Uni Eropa. Asia Tenggara telah lama menjadi salah satu kawasan mitra strategis Tiongkok dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Meskipun mayoritas negara-negara di Asia telah pasar yang potensial dengan daya beli tinggi, terutama bagi komoditas Tiongkok yang harganya relatif murah. Tak hanya itu, Asia Tenggara juga merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, terutama di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Selanjutnya adalah 4.3.4, yaitu upaya Tiongkok dalam mencapai kepentingan ekonomi dan perdagangan hegemoni AS dan mengekspansi pasar Asia Tenggara. Sejauh ini, Tiongkok telah melakukan berbagai upaya kerjasama ekonomi dan perdagangan secara bilateral maupun bilateral dengan beberapa negara-negara ASEAN. Tiongkok telah memusatkan kerjasama dan bantuan luar negerinya di zona ekonomi khusus Sihanoukville di Kamboja. Sihanoukville Special Economic Zone telah menjadi rumah bagi 300 perusahaan, meningkatkan skala perdagangan Tiongkok dan Kamboja hingga 40%.
Selain sebagai negara tujuan ekspor, Kamboja juga telah menjadi negara importir bagi Tiongkok. Berdasarkan data dari Commodity Trade Statistic Database atau COMTRAD PBB pada tahun 2022, total impor Tiongkok dari Kamboja mencapai 1,84 miliar US dollar. Bersamaan dengan ini, Sipil yang memiliki posisi strategis di Teluk Thailand dan Laut Tiongkok Selatan semakin ditingkatkan perannya secara maksimal. Tiongkok dan Kamboja melakukan pembangunan kembali pada pelabuhan Sihanoukville karena Tiongkok dan Kamboja berencana menjadikan pelabuhan ini sebagai pintu gerbang utama ekspor impor komoditas kedua negara. Mengingat Tiongkok dan Kamboja telah terikat dalam perjanjian perdagangan bebas tanpa tarif, yaitu Cambodia and China Free Trade Agreement atau CCFTA, mendeskripsikan kepentingan bantuan luar negeri Tiongkok di Kamboja melalui Sihanoukville Special Economic Zone. Penelitian ini menggunakan konsep Foreign Aid and Donor Interest Model yang dikemukakan oleh Alfred Maisel dan Najiko, yang kemudian dilanjutkan dijabarkan dengan lewat tiga indikator, yaitu Political and Security Interest, Investment Interest, serta Trade Interest. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki beberapa kepentingan yang zone. Bantuan luar negeri skala besar Tiongkok di Sihanoukville Special Economic Zone telah menunjukkan bahwa kawasan tersebut signifikan perannya bagi Tiongkok, serta terdapat banyak kepentingan yang harus dicapai di sana. Melalui indikator Political and Security Interest, Tiongkok memiliki kepentingan politik dan keamanan di Sihanoukville. Melalui indikator Investment Interest, Trade Interest, Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi dan perdagangan di Sihanoukville. Banyaknya kepentingan yang harus dicapai oleh Tiongkok di Kamboja menjadi alasan kuat mengapa Tiongkok memusatkan kerjasama dalam skema BRI-nya dengan membentuk zona ekonomi khusus Sihanoukville. Selanjutnya adalah saran. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu penulis berharap bantuan luar negeri Tiongkok di Sihanoukville. Mengingat isu Sihanoukville ini merupakan isu yang baru yang sering diperbincangkan dalam dunia internasional. Kemudian berdasarkan data yang dari penulis temukan, Sihanoukville merupakan kawasan yang cukup signifikan kontribusinya bagi Kamboja, Asia Tenggara, dan juga dunia internasional. Namun jarang sekali penulis temukan literatur yang membahas Sihanoukville Special Economic Zone secara spesifik. Oleh eksistensi SSIZ dalam dunia internasional dengan menggunakan konsep yang lebih kompleks agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih solutif dan praktis. Sekian presentasi saya pada seminar hasil kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.